Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Starla. Kali ini kakak akan membawakan buku dongeng Legenda Rawapening dari buku 366 Cerita Rakyat Nusantara, penerbit Adicita Karya Nusa tahun 2013. Buku ini ada di perpustakaan loh. Zaman dahulu, di lembah antara Gunung Merbabu dan Telemoyo, terdapat sebuah desa yang bernama Baranata. Di desa itu, tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar Selakanta dan Nyai Hajar Selakanta. Keduanya hidup rukun, semua silang pendapat diselesaikan dengan musyawarah. Kiai dan Nyai Hajar dikenal sebagai orang yang ringan tangan dan pemurah. Mereka tak segan-segan membantu dan meringankan beban tetangganya. Maka tak heran semua penduduk desa Baranata sayang pada Kiai dan Nyai. Pendapat yang mereka kemukakan pun seringkali membawa kebaikan pada desanya. Jadilah keduanya orang yang dihormati dan disegani. Walaupun sudah lama menikah, mereka belum mempunyai anak. Kiai, Nyai merasa hidup kita sangat sepi, apalagi kalau Kiai sedang pergi. Tak ada suara tangis bayi, tak ada rengekan manja seorang anak. Kiai, Nyai ingin sekali punya anak, kata Nyai Hajar suatu sore. Sabarlah Nyai, mungkin belum waktunya Tuhan memberi anak pada kita. Yang penting kita tetap berusaha dan berdoa, kata Kiai dengan bijaksana. Siang malam, Kiai dan Nyai Hajar selalu berdoa agar dikaruniai seorang anak. Suatu saat, Nyai Hajar merasa dirinya mengandung. Kabar gembira itu pun segera disampaikan kepada suaminya. Mereka amat bersyukur. Setelah tiba saatnya, Nyai Hajar melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Anak yang dilahirkan Nyai Hajar berupa seekor naga. Mereka sangat kecewa dan malu. Agar kelahiran naga itu tidak diketahui penduduk desa, maka Kiai dan Nyai itu berniat membuangnya. Naga itu rupanya tahu jika ia tidak diinginkan oleh orang tuanya. Naga yang bisa berbicara seperti manusia itu memohon agar tidak dibuang. Ia ingin dekat dengan orang tuanya. Akhirnya, naga itu tidak dibuang. Anakku, kamu kuberi nama Baru Kelinting. Kamu bisa selalu dekat dengan kami jika wujudmu telah berubah menjadi manusia. Bertapalah dengan melilitkan tubuhmu di Bukit Tugur. Jika lidah dan ekormu sudah bertemu, kelak engkau akan menjadi manusia, kata Kiai Hajar. Sekarang pergilah engkau bertapa, segeralah kembali, kami menunggumu, lanjutnya. Naga Baru Kelinting itu memenuhi kehendak orang tuanya. Ia bertapa dengan melilitkan tubuhnya di Bukit Tugur. Suatu hari, Baru Kelinting menjulurkan lidahnya untuk mengukur sudah bertemu dengan ekornya atau belum. Baru saja ia mengulurkan lidahnya, lidah itu dipotong oleh orang utusan Kiai Hajar. Rupanya, Kiai tidak ingin Baru Kelinting berubah menjadi manusia. Ia takut Baru Kelinting akan menceritakan jika ia berasal dari naga. Tentu, hal itu akan membuat Kiai Hajar malu. Karena lidahnya telah dipotong, Baru Kelinting harus betapa kembali sampai lidahnya tumbuh dan panjang. Baru Kelinting tetap tabah menjalani tapanya. Sementara itu, di desa Baranata sedang diadakan panen raya. Hasil panen kali ini amat melimpah, sehingga penduduk desa berniat untuk mengadakan perayaan panen secara besar-besaran. Untuk mencukupi kebutuhan pesta, penduduk desa sepakat berburu di sekitar Bukit Tugur yang letaknya tidak jauh dari desa itu. Sementara kaum laki-laki berburu, kaum perempuan beramai-ramai menumbuk padi di hasil panen mereka. Seharian penuh penduduk desa itu berburu, namun hewan yang didapatkan belum seberapa. Mereka terus berburu tanpa kenal lelah. Mereka semakin jauh meninggalkan arah desa dan semakin mendekati Bukit Tugur. Karena lelah, mereka kemudian beristirahat di lereng bukit itu.
Belum lama mereka beristirahat, tiba-tiba tanah tempat mereka duduk bergetar hebat. Rupanya, getaran itu disebabkan oleh gerakan naga baru kelinting yang menggeliat karena kecapean bertapa. Salah seorang penduduk yang melihat baru kelinting segera berteriak mengajak teman-temannya untuk membunuh naga itu. Penduduk kemudian beramai-ramai melukai baru kelinting hingga mati. Daging naga itu pun dipotong-potong, sedangkan kepalanya ditinggalkan begitu saja oleh penduduk. Pesta desa berlangsung amat meriah. Aneka masakan dari daging naga dihidangkan. Pada saat penduduk sedang asyik menikmati hidangan itu, datanglah seorang anak laki-laki kumal menghampiri salah seorang tamu. Anak itu adalah penjelmaan baru kelinting yang telah mati dibunuh para penduduk desa. Konon, jika memperoleh sepotong daging naga itu, ia akan kembali hidup sempurna dalam wujud manusia. Ia minta makanan kepada penduduk, namun tak ada seorang pun yang kasihan kepada anak itu. Karena jengkel tak ada seorang pun yang berbelas kasih padanya, anak itu kemudian menancapkan sebatang lidi ke tanah. Ia berseru kepada seluruh warga yang hadir agar mencabut lidi itu. Semua orang menganggap mudah untuk menyabutnya, namun saat mencobanya, mereka gagal. Anak itu pun dikelilingi oleh orang-orang yang hadir di situ. Mereka semua heran, sekaligus penasaran dengan lidi itu. Saat semua orang telah mencoba mencabut dan gagal, anak itu mencabutnya sendiri. Tiba-tiba, tersemburlah mata air yang amat deras. Semakin lama, air itu semakin deras. Penduduk desa lari pontang-panting dan berteriak-teriak ketakutan. Air itu terus memancar hingga menenggelamkan desa beserta penduduknya. Jadilah desa itu menjadi sebuah telaga baru. Sekarang, telaga itu disebut Rawa Pening. Pesan moral yang dapat diambil adalah kita harus menerima kekurangan dan harus saling berbagi dengan orang lain, serta tidak boleh mencelakai orang lain ya. Sampai jumpa di cerita Starla berikutnya.